agak lain emang, film agak lain ini. Aku nangis cuk nonton ini film di bioskop. Aku nangis nonton film sedih udah pernah, banyak. Aku nangis nonton film dramatis terharu pernah. Tapi baru kali ini aku nonton film di bioskop nangisnya gara-gara ketawa. Gila, sampai netes-netes gua saking lucunya ini film agak lain menyala pandiku ini. Dan menurutku susah sih ada film komedi Indo lain yang bisa menyaingi komedi ala agak lain ini. Ada loh film komedi lain yang nangkring di top 10 film terlaris di Indo, Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1. Tapi aduhai, ini film komedinya segini nih. Agak lain 1 dan 2 di sini nih levelnya nih. Sampai out frame aku. Dan harusnya sih bisa banget jumlah penontonnya di balap agak lain menyala pandiku ini. Karena bedanya film komedi yang satu ini dengan yang lain adalah orang-orang masih nggak puas ketawa nonton sekali di bioskop. Aku udah nemu di sekitarku ada yang nonton 2, 3, bahkan sampai 4 kali pun ada. Aku aja nggak puas nonton sekali cuy. Dan dari aku setelah nonton 2 agak lain ini, aku menemukan kesimpulan bahwa agak lain ini bahkan akan tetap lucu walau tidak diperankan oleh grup agak lain. Iya, bahkan jika Oki, Boris, Jegel, Bene diganti orang lain bisa tetap lucu. Dan mereka ini kan grup lawa ya. Mereka juga banyak dianggap sebagai suksesor dari Warkop DKI yang original ya, bukan yang reborn. Karena film-film Warkop DKI ini tiap judul berbeda cerita dan bagi banyak orang tetap lucu aja. Nah, agak lain ini aku udah nonton tuh film-film yang ada anggota agak lainnya juga, tapi kepisah-pisah di film lain kayak Indra Jegel bareng komedian lain di Kang Mak dan Kang Solah, Oki Rengga bareng komedian lain juga di Jadi Tuh Barang. Nggak selucu di film agak lain ini, padahal sama-sama film komedi. Jadi pasti ada nih bumbu rahasia yang bikin kalau mereka dikumpulin ini bakal jadi lucu. Dan bumbu rahasia ini doang nggak mungkin dong bisa langsung bikin sebuah film jadi super duper lucu. Pasti ada faktor lain dan pasti ada faktor yang membedakan grup Warkop DKI ini dengan agak lain. Nah, jadi di video kali ini aku Lajunta, orang yang suka nonton film komedi, bakal ngebongkar, menganalisa kenapa agak lain ini menurutku adalah film komedi terbaik di Indonesia. Jadi tonton video ini sampai habis karena aku bakal bagi video ini jadi 3 chapter. Di mana chapter pertama aku bakal mencari sebuah. Aku banyak tanya teman-temanku soal film agak lain yang pertama dan mereka banyak jawabnya itu nonton lebih dari sekali. Setelah bioskop mereka nonton di Netflix beberapa kali. Bahkan ada yang bilang sampai lupa udah berapa kali nonton karena dia bilangnya sering nonton. Sering nonton cuy, aneh banget. Wajar gitu kalau bilang, oh aku sering tuh nonton Ipar Adalah Maut series di Netflix. Wajar, orang episodenya bejibun dan rilis tiap hari. Atau oh aku sering tuh nonton Asmara Gen Z di SCTV. Wajar, sinetron. Ini sampai ada orang nonton film yang ya udah satu cerita selesai, bukan kayak serial yang lanjut terus gitu. Ini diulang-ulang berkali-kali sampai dibilang sering nonton. Kan gila banget ya. Bukan orangnya loh ya, tapi filmnya pasti gila gitu, bisa bikin orang nggak bosen dan masih tetap ketawa. Bahkan temenku ini udah tahu sebuah adegan habis itu punchline komedinya apa, kayak bagian Jegel ngencingin kuburan tuh di agak lain pertama, itu udah tahu kalau hantunya bakal aktif, itu ketawa aja lagi dan lagi. Komedinya tuh timeless, tidak mengikat zaman. Mau ditonton 10-20 tahun lagi, tetap lucu aja ini film. Dan banyak film yang menurutku punya komedi yang timeless gitu. Contoh, Tom and Jerry yang udah dari 1940-an, ditonton sekarang itu masih ketawa aja. Home Alone yang diputar di RCTI, tiap libur Natal juga ditonton sekarang, masih ketawa aja. Mr. Bean, dan masih banyak lagi. Dan itu semua punya formula rahasia yang sama menurutku, yaitu komedinya berdasarkan gestur tubuh, visual, dan situasi karakter. Agak lain, baik yang pertama dan kedua punya formula rahasia yang sama. Aku jelasin dari situasi karakter dulu ya. Nah, dari sini sampai akhir video bakal ada banyak spoiler buat film agak lain 1 dan 2 ya. Ini udah aku ingetin loh ya, spoiler. Oke, agak lain 1 dan 2 menempatkan tiap-tiap karakter dalam situasi yang sama, yaitu kepepet, terpaksa. Agak lain 1, 4 karakter ini situasinya adalah dalam pekerjaan yang penghasilannya kecil dan mereka terjebak dengan tekanan ekonomi masing-masing, dimana kalau mereka kehilangan pekerjaan mereka ini, tamatlah sudah riwayat mereka. Si Oki sebagai jangkar utama cerita film pertama, dia dalam situasi habis keluar dari penjara, kerja, orang tuanya sakit keras butuh obat, dan ikutan join 3 sahabat lamanya di rumah hantu yang nggak laku. Kepepet banget kan situasinya. Si Jegel punya banyak hutang karena judi. Dia sampai kudu ngumpet pura-pura sholat di masjid sampai belasan rakaat biar menagih hutangnya, capek nungguin. Kepepet banget kan situasinya. Si Bene, dia mau menikah dan mahar yang diminta calon mertuanya itu nggak masuk akal. Kalau dia nggak bisa menuhin, ceweknya bakal dijodohin sama orang yang aneh banget tapi punya duit, dan dia akan kehilangan cinta sejatinya.
kepepet banget kan. Si Boris, dia merantau untuk jadi tentara, tapi gagal. Dia biar orang tuanya bangga, terpaksa bohongi orang tuanya. Tapi tetap mengusahakan masuk lewat jalur orang dalam. Yang nih katanya orang dalam, minta duit banyak biar Boris bisa jadi tentara. Dan kalau nggak kunjung diterima, dia bakal bohongi orang tuanya terus-terusan. Dan resikonya ketahuan dan mengecewakan orang tuanya. Kepepet banget kan? Dan dalam situasi kepepet masing-masing, mereka kerja di rumah hantu, di pasar malam, yang nggak ada serem-seremnya. Yang bikin rumah hantu mereka tuh nggak laku. Dan udah nunggak sewa. Dan dikasih waktu kalau saat itu adalah bulan terakhir mereka jika nggak mau bayar sewa. Bikin situasi mereka tambah mepet lagi. Dan kalau nggak bisa bayar sewa, hilang sudah mimpi dan harapan mereka semua. Nah, dalam situasi kepepet itulah kita menertawakan hal-hal bodoh dan nekat yang masing-masing karakter lakukan. Kayak cara Oki terpaksa nipu mamanya biar ada tangan surat kuasa untuk jual surat tanahnya. Nyuruh adiknya pergi dulu, tapi adiknya nggak mau pergi. Terus ngeles ketika ditanya emaknya, kenapa apotek sekarang butuh tanda tangan? Jawabnya, biar dapat diskon 80%, Mak. itu juga jawabnya kelihatan ngaco. Karena kita tahu si Oki ini nggak nyangka mamanya bakal banyak tanya buat suratnya. Dan dalam situasi kepepet, kudu buru-buru karena adiknya beli kerupuk itu bisa balik kapan aja. Dan makin ngaco lagi ketika ditanya lagi, jawabannya adalah, Ada, Mak. Ada. Program baru dari Pak Luhut. makin ngaco lagi jawabannya. Mau orang tahu atau enggak siapa Pak Luhut itu, kita bisa ketawa karena situasi makin kepepet dan jawabannya makin ngaco. Apalagi kalau tahu siapa Pak Luhut, makin ngakak lagi. Dan kita bisa dibikin ketawa dalam situasi ini karena efek kepepet yang udah ditumbuk sejak awal film. Dan efek kepepet dalam situasi tersebut, kalau si adik bisa tiba-tiba balik dari beli kerupuk, atau si emak yang makin curiga. Jadi kita ketawa dengan kengacoannya. Dan ketika udah dapat uang dari gade aktor rumah, kan rumah hantunya bisa di-upgrade nih. Udah pada pede nih kalau bakal serem. Kayaknya harapan buat segala permasalahan mereka. Yang masuk pertama malah orang sakit jantung. Orang ini juga masuknya bukan sembarang masuk, tapi dikasih alasan yang sangat kuat dan sangat kepepet juga. Dia lagi jalan bareng selingkuhannya, istrinya datang. Jadi kepaksa ngumpet di wahana yang tertutup. Goblok sih emang. Tapi di situ tak lucunya. Karena ini orang kepepet, kita ketawa sekaligus kaget. Tiap tokoh utama ngagetin si orang ini. Dan ketika ini orang meninggal, bikin makin lucu lagi. Karena kita semua tahu situasi jadi makin kacau dan makin kepepet lagi kan. Udah gak ada aktor rumah, malah bisa kena kasus mereka karena nggak sengaja bunuh orang di rumah hantunya. Jadi kepaksa dikubur di rumah hantunya. Serba kepepet. Dan dari kejadian ini kita dihujani situasi-situasi kepepet selanjutnya. Kayak 4 tokoh utama ini takut kudu buka wahana lagi karena sekarang wahana mereka benar-benar ada hantunya. Kita ngetawain situasinya. Dan ketika rame, viral, ada pengunjung masuk yang dihantui di situ, 4 tokoh utama ini kepepet karena yang bikin serem tuh bukan mereka, tapi hantu benerannya. Dan kita makin ketawa lah ketika ide buat ngaktifin hantunya biar rumah hantunya jadi beneran serem dan bisa bikin mereka lunasin hutang dan dapat duit itu dengan cara dikencingin. Itu sumpah ngakak banget. Kita ngetawain pasti jegel, kencingnya nggak bisa berhenti dan hantunya udah mulai aktif lagi. Itu kocak parah. Dan kita ketawa lagi di tiap adegan jegel ngencingin. Dan duit mereka makin banyak karena makin rame. Nah, ketika berita hilangnya Pak Basuki muncul di TV dan si Obet alias tukang bersih-bersih pasar malam nelpon polisi, mereka makin kepepet dan kita makin ngetawain keputusan-keputusan bodoh yang diambil. Kayak dengan niat baik bawa alat bersih-bersih buat niat bantuin Obet buat dikasih duit biar nutup mulut. Dan si Obetnya ngira mau dibunuh. Itu goblok banget. Dan ketika pada akhirnya mayatnya Pak Basuki mau dipindah biar nggak ketahuan, itu situasi udah kacau kepepet minta ampun. Kepikirnya malah ditaruh di kuburan mamanya Oki yang udah disiapin. Ini kita ketawa dengan segala tumpukan pengambilan keputusan karakternya yang udah goblok di awal. Di akhir makin goblok lagi. Eskalasi gitu ketawanya. Alias makin menjelang akhir, kita makin ngakak lagi. Karena situasi yang diciptakan sejak awal itu menumpuk dan makin kacau menjelang akhir. Dan pengambilan keputusan tiap karakter itu makin goblok lagi. Dan uniknya, dikemasnya itu kayak masuk akal gitu. Kayak cuma itu pilihan yang tersedia buat mereka. Dan kita sebagai penonton juga iya-iya aja dan ketawa dengan tiap keputusan bodoh yang diambil. Karena ya tersedianya itu. Formula efek kepepet yang makin kepepet ini diulang lagi di film agak lain Menyala Pantiku. Di film ini ceritanya karakternya beda total. Tidak ada koneksinya dengan film pertama. Sebuah cerita baru. Sekarang adalah mereka berempat itu polisi, intel.
Dan untuk bikin kita ketawa, situasi yang diciptakan juga sama, yaitu kepepet. Mereka sebagai intel dibikin udah gagal, salah tangkap, dan kalau salah lagi bisa dipecat mereka ini. Dan sama seperti film sebelumnya, masing-masing karakter dikasih tuh problematika kehidupan masing-masing. Si Jegel kudu ngirim duit ke mamanya di kampung. Si Oki lagi butuh duit buat lahiran anaknya. Si Bene kudu bayar kuliah adiknya yang mahal biar bisa sukses. Si Boris kali ini sebagai jangkarnya, dia digugat cerai karena nggak ada waktu buat istri. Dan karena mau dipecat, jadi nggak bisa nafkahin keluarga. Semua masalah personal tadi bikin situasi kepepet mereka jadi masuk akal dan bisa kita terima alasannya. Ketika ada petunjuk kasus pembunuh anak wali kota di sebuah panti jompo, kita bisa ngetawain cara Jegel dan Bene nekat masuk menyamar yang kudu pakai bahasa Batak biar bisa meluluhkan hati pemilik panti dan dipekerjakan. Dan ketawa ngakak juga ketika Oki dan Boris terpaksa ya kakek-kakek dan nenek-nenek karena cara yang tersisa adalah itu. Dan segala keputusan bodoh mereka di panti untuk mencari siapa pelaku pembunuhan ini bisa kita nalar dan bisa kita ketawai karena situasi mepet yang diciptakan ini. Aku ketawa ngakak dengan kebodohan dan situasi Jegel dan Bene yang kudu mandiin kakek-kakek dan pada nyontohin sampai pada buka baju. Aku tuh ketawa ngakak pas Oki dan Boris pas bikin keributan biar jadi pengalih perhatian. Aku ketawa ngakak lagi ketika Jegel dan Bene kudu memastikan kebutaan salah satu nenek penghuni panti. Bahkan ketika adegan paling gong yang bikin aku ketawa itu sampai nangis, yaitu adegan ciuman Boris dan Oki. Ini bisa pecah banget kayak gini karena ya situasi yang dibangun sejak awal sampai titik mereka ciuman itu memuncak kemepetannya. Keterpaksaan mereka yang dalam berciuman yang bikin aku dan penonton di bioskop itu sampai lompat dari kursi karena ngetawain keputusasaan Boris dan Oki kudu ciuman ini. Formula kepepet ini semua tentu nggak akan berhasil kalau visualnya nggak dapet. Contoh, adegan Jegel gagal ngencingin makam dan minta ditiup biar kencingnya keluar. Kita jadi POV tititnya Jegel. Gila kan, goblok banget. Dan kita berasa jadi titit yang ditiupin biar bisa keluar pipisnya. Dan makin kocak pula ketika kamera jadi makin ke atas yang menandakan ketika ditiupin sama temen-temennya yang notabene cowok semua ini, di sini malah ngaceng, Cok. Malah ngaceng. Itu goblok banget dan kita di sini ketawa karena kita di sini adalah POV titiknya Jegel yang ngaceng. Itu sumpah goblok banget. Dan untuk adegan di agak lain menyala pantiku yang tiba-tiba pengambilan gambarnya full action yang dari awal di panti kamera berasa santuy aja, ketika fight scene pura-puranya Boris dan yang jadi beneran gelut, terus pengambilan gambarnya yang berasa nonton The Raid, ini sumpah goblok banget. Aku ngakak karena tiba-tiba kok jadi kayak film action. Semua ini nggak akan selucu itu kalau misal pas adegan Jegel gagal kencing di agak lain satu itu dari sudut lain. Tetap lucu, tapi nggak segoblok itu lucunya. Gitu pula fight scene Boris Oki di film kedua. Ini kalau pengambilan gambarnya santuy aja kayak situasi normal di panti ya nggak bakal works. Lucu, tapi kurang goblok gitu. Dan nggak cuma situasi dan visual yang bikin lucu, tapi gestur tiap karakternya yang di sini dibikin mereka semua ini kelihatan orang bodoh yang bikin kita wajar ketawa dengan segala kebodohan mereka. Formula situasi, visual, dan gestur ini aku cukup yakin ketika agak lain 3 muncul nih bakal diulang lagi. Dan tentunya formula rahasia ini nggak akan berhasil jadi menu sempurna kalau nggak diramu dengan tepat oleh tanpa save yang tepat. Formula rahasia dari agak lain ini menurutku nggak akan berhasil deh. Dan sang chef dari agak lain series ini bukan para pemainnya, tapi adalah Muhadli Aco sebagai sutradara dan penulis naskahnya. Aku nggak yakin kalau bukan beliau yang menulis naskah dan jadi sutradaranya agak lain bakal selucu dan sesukses sekarang. Bahkan jika Aco sebagai sutradara aja dan nggak nulis, itu mungkin masih belum seberhasil sekarang. Atau bahkan sebaliknya gitu, Aco nulis tapi sutradaranya lain. Dan omong-omong soal nulis naskah, aku mau rekomendasiin keyboard yang sering kupakai kayak keyboard ini nih. Enak-enak banget buat ngetik atau main game. Aku ada keyboard yang ini harganya terjangkau, terus ada yang ini nih, sama yang ini nih, yang spesial. Ini beneran real, aku pakai semua, jadi aku nggak bohong soal kenikmatannya ya. Real cuy. Nah, mending kamu cek sama produk yang aku rekomendasiin ini, siapa tahu harganya lagi diskon parah. Balik lagi ke pembahasan. Gini, buat yang belum tahu, Aco ini dulu juga stand up komedian lulusan Suci di Kompas TV. Dan ketika aku nonton dia stand up dulu, lucunya B aja menurutku. Nggak sampai yang ngakak bertubi-tubi, cuma atau mengembuskan nafas dari hidung aja gitu. Udah,
segitu doang. Dari Suci ini beliau akhirnya muncul di banyak film, walau belum jadi pemeran utama dan akhirnya main jadi pemeran utama di film Catatan Akhir Kuliah. Itu di situ juga menurutku biasa aja, malah cenderung kurang menurutku. Dan main jadi tokoh-tokoh sampingan di film-film lain dan jadi konsultan komedi di beberapa film kayak Willy dan Mamet dan Ghostwriter, dan mulai jadi sutradara dan penulis skenario di Gara-Gara Warisan dan Ghostwriter 2. Ketika dia jadi penulis naskah sekaligus sutradara, itu baru ini dia menunjukkan bakat terpendamnya. Kelihatan banget di Gara-Gara Warisan dan Ghostwriter 2, ini beat-beat komedinya kelihatan lucu, dramanya juga lumayan dapat. Dan ketika akhirnya bikin agak lain, setelah belajar dari pengalaman bikin 2 film sebelumnya, dan karena dia paham dengan apa yang dia tulis dan gimana cara delivernya, dia berhasil banget sebagai chef mengolah ramuan rahasia yang dia ciptakan sendiri jadi sajian komplit yang nikmat luar biasa. Dia tuh paham betul ngedeliver punchline komedi dengan tempo editing maupun visual yang ditampilkan. Dia tahu gimana ngarahin Oki nih ketika mau menyampaikan diskon obat dari apotik, kudu gimana nih tempo dialognya, kapan kudu ngomong luhutnya biar punchline-nya kena, dan paham betul tiap-tiap karakter asli dari para aktornya, yaitu grup agak lain ini. Tahu gitu cara mereka ngedeliver beat komedi dari stand up mereka, karena Aco juga stand up komedian. Tahu gitu gestur tubuh dan gaya komunikasi Jegel, Boris, Oki, dan Bene. Jadi sebagai sutradara dan penulis naskahnya membuat film agak lain ini ya karena udah tahu grup agak lain itu seperti apa dan gimana cara memaksimalkannya. Oke, tadi sempat gue singgung kalau misal film agak lain itu kalau pemerannya diganti semua, misalnya di grup GCLS atau gak jelas gitu, aku cukup yakin Aco bisa membuat cerita Rumah Hantu Pasar Malam tetap lucu parah dengan cerita yang menyesuaikan berdasarkan karakter-karakter GCLS. Bukan terus cerita yang udah ada terus diganti pemerannya, enggak loh ya. Kudu rombak total dengan tema yang sama, dan aku yakin tetap bisa kocak abis. Itulah cerdasnya si Aco ini. Selain paham dengan karakter grup agak lain, Aco juga menguatkan keunikan masing-masing karakternya di sini. Mulai dari warna pakaian yang meng-highlight masing-masing karakter dengan Jegel kuning, Oki merah, Bene biru, dan Boris hijau. Dan masing-masing karakter ini punya keunikan masing-masing yang dijadikan formula juga untuk 2 film agak lain dan kemungkinan film agak lain selanjutnya. Jegel jadi si tukang ide, Oki jadi paling temperamen, Bene yang paling bingung tapi bijak, dan Boris paling pasrah. Cerdas banget lah si Aco ini menurutku pemahaman karakternya. Dan untuk ngedeliver visual komedinya, dia udah kepikir kalau pengambilan gambarnya gini, itu pasti lebih lucu. Contoh, pas adegan Oki dan Boris ciuman, dia sengaja bikin adegan bibirnya pas cuk gitu ya. Nggak pakai cut dulu ke ekspresi teman-temannya, atau dia biarin penonton menunggu. Nih ciuman nggak deh? Ciuman nggak deh? Masa ciuman? Kan mereka cowok-cowok, gila aja nih berani ciuman. Kita cuma dibikin tuh nunggu kedua bibir mereka tuh bertemu, dan ketika bibir mereka bersatu, gila, kita dibikin ketawa mampus karena nggak expect tuh kalau mereka benar-benar melakukannya. Dan adegan ciuman ini nggak akan berhasil kalau sebelum mereka depan-depan si komandannya pilih mengangguk setuju, bukan nyuruh. Gitu. Karena kalau mengangguk setuju menandakan ciuman mereka direstui oleh komandan, dan kita sebagai penonton udah nggak kaget karena oh, komandan aja setuju, mereka pasti ciuman nih. Lucu kok, lucu. Tapi kita ketawanya nggak akan semeledak itu juga. Dan karena Aco milih adegan polisinya tuh gitu, kita penonton jadi tahunya di alam bawah sadar kita, oh, Oki dan Boris dipaksa komandan nih, mereka masa tetap harus ngelakuin sih? Dan kita ketawa karena mereka makin kelihatan terpaksa melakukannya. Belum lagi pemilihan Aco soal lagunya, lagu Lyodra. Kalau kata Aco dan Ernest, ini lagunya baru bisa dapetin izin dari publisher lagu di minggu-minggu akhir sebelum perilisan filmnya. Karena ya emang lagu Terlalu Cinta dari Lyodra itu yang paling cocok buat momennya. Dan setelah film ini, lagu Terlalu Cinta ini udah tak lagi sama ketika didengar lagi, jadi komedi malah. Tapi walau Aco ini juga jago nih meramu formula rahasia tadi, nggak bisa kalau nggak ada yang ngasih ide masakannya apa. Nah, ide-ide luar biasa ini diciptakan bersama-sama bareng grup agak lain ini. Mereka karena nggak cuma sebagai pemain, tapi produser eksekutif. Jadi ide-ide dasar untuk di film ini diciptakan oleh mereka bersama-sama. Tapi walau mereka punya ide dasar, tetap kunci utama ada di Aco yang bikin naskah benar-benar pure. Dia kembangin dari ide-ide yang ada. Bahkan film agak lain ini sangat minim improve, bahkan bisa dibilang nggak ada. Karena semua udah berdasarkan naskah yang ditulis. Jadi benar-benar beat-beat komedinya ya di tangan si Aco. Walaupun di antara agak lain ini ada anggota yang juga seorang penulis dan sutradara, si Bene. Dia nggak ikut campur dengan ngasih-ngasih ide di tengah proses penulisan.
penulisan naskah agak lain. Dan proses menulis ini membuktikan kalau film agak lain ini bisa dikerjakan oleh Aco dengan sedikit bantuan grup agak lain tanpa harus diperankan oleh anggota grup agak lain sendiri dan bisa tetap lucu. Dan tentunya walau chefnya itu jago meramu formula rahasia jadi menu yang sempurna, ada faktor lain lagi yang bikin agak lain ini nggak cuma lucu tapi juga sukses, yaitu aku ini adalah tipe orang yang kalau tertarik nonton film cukup dari teasernya aja. Dan kalau aku udah tertarik dari teasernya aja, aku bakal menghindari trailernya karena takut pengalaman maksimum nonton filmnya jadi hilang. Karena akhir-akhir ini banyak trailer film itu terlalu spoiler sama filmnya. Dan dari teaser agak lain menyala pandiku ini, aku udah aku bakal nonton gitu. Selain udah membeberkan tema agen rahasia di panti yang menurutku ini unik, ya karena faktor penasaran sama agak lain menyala pantiku ini bisa selucu yang pertama nggak ya? Nah, di teaser nggak dilihatin nih kalau Oki sama Boris itu nyamar jadi sepasang kakek nenek. Dan setelah aku nonton filmnya, aku baru berani tuh lihat trailernya. Itu ada trailer 1 sama ada trailer final. Dan ternyata dari semua trailer yang ada, nggak ada yang menampilkan wujud full Boris dan Oki jadi sepasang kakek nenek. Dan ketika Boris dan Oki muncul di panti di trailernya, itu pun yang versi udah berseragam panti, yang kalau di filmnya itu udah di ending banget. Cara promosi agak lain menyala pantiku ini cerdas banget sih menurutku. Bikin yang nonton tuh nggak expect sama kemunculan kakek nenek ini, dan bikin komedinya lebih nendang lagi. Sementara untuk agak lain pertama, trailernya udah cukup ya menggambarkan premis dari ceritanya yang goblok tanpa menggembar-gemborkan punchline-punchline dialog komedi layaknya trailer film komedi lain. Cukup membuat orang penasaran dengan premisnya aja. Hal ini nggak cuma bikin agak lain, baik yang pertama dan kedua, menjadi sebuah film yang aku bisa sebut sebagai sajian lengkap. Film yang menembus ekspektasi penonton walau udah banyak nonton teasernya maupun trailernya. Yang jelas melebihi film-film komedi lain di Indo. Bahkan aku nggak yakin dalam 1 atau 2 tahun ke depan ada film komedi yang bisa punya tingkat kelucuan seperti agak lain ini. Karena standar yang diset oleh kedua film ini udah jauh ya di atas film-film komedi yang ada di Indo saat ini. Contoh film yang ada Indra Jegelnya pun yaitu Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung itu jauh banget tingkat komedinya. Dan itu juga udah aku bahas di sini nih. Film komedi kok bikin ngantuk. Sama aku juga bikin analisa film lainnya ada di sini nih. Kenapa Indo nggak bisa bikin The Raid lagi? Pilih salah satu atau tonton dua-duanya pakai 2 HP sekaligus. Dan jangan lupa cek juga produk yang udah aku taruh di deskripsi video ini ya.